Pada akhir abad ke-16, dunia penuh dengan penjelajahan dan pertemuan berbagai budaya yang sebelumnya terpisah. Di tengah gejolak politik dan perang saudara Jepang, muncul sosok yang sangat unik, Yasuke, pria kulit hitam dari Afrika yang menjadi samurai pertama di negeri matahari terbit. Kisahnya dimulai ketika ia tiba di Jepang bersama rombongan misionaris Jesuit Italia, Uskup Alessandro Falignano, sekitar tahun 1579. Namun siapa Yasuke sebenarnya? Dari mana asalnya? Bagaimana pria asing dari benua Afrika bisa memengaruhi sejarah Jepang yang begitu kental dengan tradisi dan kasta? Menurut catatan Jesuit, Yasuke diduga berasal dari Mozambik atau wilayah Afrika Timur, yang saat itu merupakan tempat perdagangan budak aktif. Ia kemungkinan awalnya adalah budak atau pelayan Falignano sebelum tiba di Jepang. Begitu kulit hitamnya terlihat para warga Jepang, kabar tentang sosok aneh ini menyebar cepat ke ibu kota Kyoto. Kerumunan orang berkumpul untuk melihatnya, bahkan terjadi kegaduhan karena penasaran luar biasa. Kabar sampai ke telinga Oda Nobunaga, penguasa kuat di tengah zaman Sengoku, yang terkenal ambisius dan progresif. Nobunaga yang dikenal terbuka dengan hal-hal baru memerintahkan agar Yasuke dibawa ke hadapannya. Ia ingin memastikan apakah kulit Yasuke benar-benar hitam alami atau hanya cat yang digunakan. Setelah pemeriksaan dan mendapatkan jawaban pasti, Nobunaga terpukau dan memutuskan menerima Yasuke sebagai samurai resmi pertamanya yang berasal dari Afrika. Ia menerima nama Jepang, diberikan rumah, gaji, dan pedang sebagai tanda statusnya. Ini adalah pengakuan sejarah yang luar biasa bahwa keberanian dan keahlian bisa melintasi ras dan budaya. Jalan Yasuke sebagai samurai pun dibuka di negeri asing penuh samurai dan peperangan. Kedatangan Yasuke ke Jepang bukan hanya peristiwa unik, tapi juga simbol adanya keterbukaan dan percampuran budaya di masa lalu yang sering terlupakan. Yasuke membawa warna baru pada sejarah samurai yang selama ini dikenal homogen. Kisahnya mengingatkan bahwa identitas dan keberanian seseorang jauh lebih dari sekedar warna kulit, dan sejarah dunia selalu kaya dengan pertemuan luar biasa. Pada tahun 1581, Yasuke, pria berkulit hitam tinggi sekitar 1,88 meter, yang sebelumnya melayani misionaris Jesuit Alessandro Falignano, pertama kali bertemu dengan Oda Nobunaga. Nobunaga adalah penguasa feodal terkuat di Jepang pada masa itu, yang sedang berjuang mempersatukan negeri di tengah perang sengit zaman Sengoku. Pertemuan ini bukan sekadar formalitas biasa. Nobunaga sangat penasaran dengan sosok Yasuke, karena belum pernah melihat kulit hitam asli sebelumnya. Bahkan menurut catatan, Nobunaga memerintahkan Yasuke ditelanjangi dan digosok kulitnya untuk memastikan itu bukan cat atau tinta. Saat yakin, Nobunaga terkesan oleh tubuh besar dan kekuatan Yasuke. Nobunaga segera mengangkat Yasuke menjadi samurai resmi dan pengawal pribadinya, memberinya rumah, gaji rutin, dan pedang sebagai simbol statusnya. Ini adalah kehormatan luar biasa karena samurai selama itu biasanya diambil dari kalangan Jepang asli dan keluarga bangsawan atau prajurit terlatih. Yasuke mendapat nama Jepang yang berarti kurang lebih orang berkulit hitam. Penerimaan Nobunaga pada Yasuke sungguh langka, karena keberadaan seorang samurai Afrika hampir tidak pernah terjadi dalam sejarah Jepang. Dalam kehidupan sehari-hari di istana dan medan perang, Yasuke bukan hanya simbol. Ia turut serta dalam pertempuran, belajar bahasa Jepang dengan cepat, serta mampu mengikuti instruksi Nobunaga dan berkomunikasi dengan baik. Beberapa sumber Jesuit menyebut bahwa Yasuke pernah ikut Nobunaga berkuda dan bertempur bersama pasukannya, menunjukkan tingkat kepercayaan dan kedekatan yang cukup tinggi. Meski disegani oleh Nobunaga, tidak semua pengikut Nobunaga dan kalangan samurai lain menerima Yasuke dengan antusiasme yang sama. Beberapa melihatnya sebagai anomali yang ganjil dan bahkan menganggap kehadirannya mengganggu tatanan sosial dan budaya samurai yang ketat. Namun, Nobunaga yang terkenal progresif dan anti-tradisional tetap teguh mempertahankan Yasuke di sisinya, membuktikan bahwa ia menghargai keberanian dan kemampuan lebih dari sekedar asal-usul. Tubuh Yasuke yang besar, yang diklaim memiliki kekuatan setara 10 pria biasa, membuatnya menjadi sosok legenda dalam lingkaran Nobunaga.
Keberadaan Yasuke melambangkan sisi terbuka Nobunaga pada keberagaman dan kekuatan baru di saat Jepang sedang mengalami peperangan yang berdarah dan perubahan sistem sosial. Hubungan Yasuke dan Nobunaga bukan hanya soal komando dan prajurit, tapi juga sebuah persahabatan dan kepercayaan yang langka. Yasuke menjadi saksi sekaligus pelaku utama dalam perubahan sosial dan politik di masa pergolakan Jepang. Kisah mereka mengajarkan bahwa kepercayaan dan penghormatan dapat melampaui batas ras dan budaya, terutama di masa-masa kritis. Dengan mempercayakan Yasuke sebagai pengawal pribadi dan prajurit setianya, Nobunaga telah membuka ruang baru dalam sejarah Jepang yang memperlihatkan bahwa samurai sejati tidak hanya dilihat dari darah dan keturunan, tapi juga jiwa keberanian dan kesetiaan. Yasuke menjadi contoh nyata bagaimana individu dari latar belakang paling luar biasa pun bisa menjadi bagian penting dari sejarah bangsa lain. Peristiwa Honnoji tahun 1582 menjadi titik balik dramatis dalam sejarah Jepang dan juga dalam kisah Yasuke, samurai Afrika pertama. Saat itu, Oda Nobunaga, penguasa kuat yang tengah berupaya mempersatukan Jepang yang tercerai-berai, dikhianati oleh salah satu jenderalnya sendiri, Akechi Mitsuhide. Serangan itu terjadi secara tiba-tiba di sebuah kuil kecil di Kyoto bernama Honnoji. Yasuke, yang sejak lama menjadi pengawal pribadi Nobunaga dan bagian dari pasukan setianya, berdiri di garis depan saat serangan datang. Dengan keberanian yang luar biasa, Yasuke berusaha melindungi tuannya dari pasukan pengkhianat yang jumlahnya jauh lebih banyak. Banyak catatan mengatakan bahwa Yasuke bertempur dengan kekuatan dan keberanian yang luar biasa, menunjukkan kemampuan fisik dan keahlian militer yang mumpuni. Namun situasi sangat genting. Nobunaga sadar bahwa mereka terkurung dan tak mungkin menang dalam pertempuran ini. Untuk menjaga kehormatan dan tidak menyerahkan dirinya ke tangan musuh, Nobunaga mengambil jalan sepuku atau bunuh diri secara kehormatan. Dalam peristiwa tragis itu, Yasuke dipercaya untuk membawa pedang Nobunaga kepada putranya sebagai tanda warisan dan penghormatan. Setelah jatuhnya Nobunaga, nasib Yasuke menjadi misteri dan hilang dari catatan sejarah. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Akechi Mitsuhide yang terkejut melihat pria berkulit hitam ini menganggapnya bukan manusia dan memilih untuk tidak menghukumnya. Ada pula yang mengatakan Yasuke kembali ke kelompok Jesuit yang membawanya ke Jepang. Namun, yang pasti, keberanian dan kesetiaan Yasuke di saat-saat kritis ini tetap masuk dalam legenda. Peristiwa Honnoji bukan hanya momen kejatuhan Nobunaga, tapi juga puncak perjalanan Yasuke sebagai samurai. Ia menunjukkan bahwa di tengah peperangan brutal, keberanian dan loyalitas bisa melintasi batas-batas budaya dan ras. Yasuke menjadi simbol ksatria sejati yang rela berkorban demi tuannya tanpa memandang latar belakangnya. Kisah Yasuke di saat Honnoji mengandung nilai kemanusiaan yang dalam tentang kesetiaan dan kehormatan. Meskipun ia adalah pendatang dari jauh, Yasuke diterima dan dihormati sebagai bagian dari dunia samurai yang keras dan berbahaya. Keberaniannya bertarung di tengah serangan pengkhianat memperlihatkan bahwa ia lebih dari sekadar simbol, tapi pejuang nyata yang dikenang sepanjang sejarah. Yasuke adalah sosok yang begitu unik dalam sejarah Jepang. Seorang pria Afrika yang menjadi samurai pertama berkulit hitam di Kekaisaran Jepang abad ke-16, kisahnya terus mengilhami dan memicu imajinasi banyak orang, meski catatan sejarah tentang dirinya terbatas. Warisan Yasuke lebih dari sekadar fakta, ia telah berubah menjadi legenda dan simbol keberanian, keberagaman, serta penerimaan lintas budaya yang jarang terjadi di masa itu. Sejarawan bahkan masih belum sepenuhnya yakin dari mana asal Yasuke, namun ia tetap menjadi nama yang dikenang kuat dalam budaya pop dan sejarah dunia. Setelah peristiwa tragis kematiannya Oda Nobunaga dan perpecahan politik yang terjadi di Jepang, kisah nyata Yasuke mulai kabur dan berbaur dengan mitos. Banyak cerita yang menambahkan unsur supranatural atau heroik berlebihan untuk menggambarkan kehebatannya.
Misalnya dalam beberapa versi cerita rakyat dan anime, Yasuke digambarkan memiliki kekuatan luar biasa, kemampuan bertarung yang tak tertandingi, bahkan ada yang memberi elemen sihir dan legenda waktu. Ini membuat sosok Yasuke seperti pahlawan epik lintas zaman, yang tidak hanya menantang batas sejarah, tapi juga genre fantasi. Warisan Yasuke juga menyebar dalam seni dan budaya populer Jepang serta dunia. Buku-buku cerita anak-anak, manga, film, novel, hingga game video yang memakai karakter Yasuke sebagai inspirasi terus bermunculan. Salah satu contohnya adalah serial anime Netflix yang menggabungkan elemen fantasi dan sejarah, memperkenalkan Yasuke kepada penonton modern global. Selain itu, ia menjadi bahan cerita dalam video game terkenal seperti Nioh, di mana ia tampil sebagai karakter yang kuat dan penuh teka-teki. Ini semua menunjukkan bahwa pengaruh Yasuke berjalan jauh melampaui sekadar kenangan masa lalu. Selain hiburan, Yasuke menjadi simbol penting untuk membicarakan tema keberagaman dan inklusivitas dalam sejarah global. Ia membuktikan bahwa dunia klasik tidak seragam dan terkotak-kotak secara budaya, seperti yang sering dianggap. Keberadaannya di Jepang abad ke-16 menantang stereotip dan membuka diskusi bahwa bangsa dan budaya selalu punya lapisan lebih kompleks yang jarang tersentuh. Yasuke mengajarkan bahwa keberanian, kehormatan, dan martabat bisa melewati batas warna kulit, suku, atau asal daerah. Meskipun banyak mitos beredar, yang jelas Yasuke mengukir sejarah sebagai jembatan budaya antara Afrika dan Asia Timur, menyatukan dua dunia yang sangat berbeda dalam satu kisah hidup. Keberadaannya menjadi pengingat bahwa sejarah tidak hanya milik satu bangsa tapi warisan bersama umat manusia. Dia adalah legenda hidup yang mendorong kita untuk mengapresiasi keterbukaan dan keberagaman sebagai nilai universal. Warisan Yasuke tak hanya tertulis di buku sejarah, tapi juga hidup dalam inspirasi dan imajinasi yang membentuk cara kita memahami identitas dan pengakuan lintas budaya hingga sekarang. Sehingga, meski cerita asli lengkapnya masih terselubung waktu, Yasuke tetap abadi sebagai simbol keberanian dan harapan bahwa dunia ini bisa lebih inklusif dan penuh warna. Kisah Yasuke, samurai kulit hitam pertama di Jepang abad ke-16, kini telah bangkit kembali dan menarik perhatian dunia lewat berbagai karya seni dan budaya populer modern. Meskipun hidupnya sederhana dan catatan sejarahnya terbatas, namanya kini menjadi simbol keberanian, keberagaman, dan ketahanan yang melintas batas budaya dan zaman. Popularitas Yasuke tidak hanya terbatas di Jepang, tapi juga di kalangan pencinta sejarah dan penggemar pop culture global. Salah satu tonggak kebangkitan Yasuke dalam budaya modern adalah serial animasi Netflix berjudul Yasuke yang dirilis pada tahun 2021. Serial ini memadukan kisah sejarah dengan unsur fantasi dan aksi, mengangkat kisah Yasuke sebagai seorang pejuang misterius yang penuh kekuatan. Dalam serial ini, Yasuke digambarkan bukan hanya sebagai prajurit biasa, tapi juga pahlawan legendaris yang mempertaruhkan nyawanya demi keadilan di dunia yang penuh kegelapan. Animasi ini memperkenalkan Yasuke kepada generasi muda di seluruh dunia, membuka pintu diskusi tentang ras, identitas, dan inklusivitas. Selain itu, Yasuke juga muncul dalam berbagai medium lain, termasuk novel, komik, dan video game. Game populer seperti Nioh 2 menghadirkan karakter Yasuke sebagai pejuang legendaris, memperkuat citranya sebagai simbol kekuatan dan keberanian yang melampaui waktu. Dalam dunia manga dan novel grafis Jepang, Yasuke pun sering dijadikan inspirasi tokoh samurai unik yang memainkan peran penting dalam cerita. Hal ini menandakan bagaimana warisan Yasuke terus hidup dan bertransformasi mengikuti perkembangan budaya kontemporer. Di dunia akademik dan komunitas sejarah, sosok Yasuke menantang anggapan lama soal homogenitas budaya Jepang di masa lalu. Yasuke membuktikan bahwa Jepang sudah berinteraksi dengan dunia luar jauh sebelum era modern, dan keberadaan seorang samurai kulit hitam adalah bukti nyata bahwa lintas budaya sudah berlangsung lama. Ini membantu mengubah cara pandang masyarakat terhadap sejarah global yang seringkali hanya terfokus pada satu sisi. Singkatnya, pengaruh Yasuke di budaya populer saat ini bukan hanya tentang menghidupkan kisah seorang samurai dari Afrika,
tapi juga untuk merayakan nilai inklusivitas dan persatuan lintas budaya. Dalam zaman yang makin mengglobal, Yasuke menjadi lambang betapa kuatnya jejak yang dapat ditinggalkan seseorang, meski berasal dari latar belakang yang berbeda jauh. Ceritanya menginspirasi banyak orang untuk terus menggali dan merayakan sejarah dunia yang penuh warna dan keberagaman.